Bab 2011, Burung Abadi. Batuk-batuk, batuk-batuk. Dengan batuk yang hebat, Ximena terbangun dari linglungnya. Ketika ia membuka matanya, ia bisa melihat cahaya. Nalurinya mengatakan bahwa ia telah mengubah lingkungannya dan tidak lagi berada di tempat ia pingsan. Dalam ingatannya yang samar, ia ingat pernah terendam air sebelumnya. Aula tempat ia berada pasti kebanjiran dan semuanya terendam air. Petik 2. Tapi, mengenai bagaimana dia bisa mengapung di lingkungan yang asing seperti itu dan mengapa dia tidak tenggelam di air, dia tidak tahu sama sekali. Melihat sekeliling, ada banyak sekali puing yang tersapu banjir, dan banyak mayat di antara puing-puing itu. Ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa tanah di bawahnya halus dan berbatu. Ia tampak seperti tersapu ke dalam gua. Gua itu terhubung dengan pintu keluar ruang bawah tanah rahasia. Setelah banjir menggenangi tanah, semuanya tersapu bersih dari sini. Dia mendongak dan ingin melihat dari mana cahaya itu berasal. Akhirnya, sebelum dia sempat melihat cahaya itu, dia melihat wajah seorang wanita yang luar biasa serius. Retakan. Dengan suara logam, wanita itu memborgol Ximena. Ini Ximena. Suara seorang pria berbahasa Mandarin terdengar dari belakang. Ternyata Xiao Hang. Xiao Hang segera berjongkok di depan Si Mengna dan memeriksa luka-lukanya. Ia lalu bertanya dengan cemas, Si Mengna, katakan padaku, di mana? Di mana Zhao Yu? Tanyanya. Saat Xiao Hang bertanya, wanita itu segera berbalik dan memerintahkan, cepat, masuk dan cari korban selamat, terutama Zhao Yu. Wanita ini adalah petugas polisi Korea, Li Zhensu. Bawahannya mendengar perintah itu dan segera memasuki ruang bawah tanah rahasia untuk menggeledah. Zhao Yu, batuk-batuk, tubuh Si Mengna bergetar saat dia menatap Li Zhensu dan berkata, Zhao Yu sudah mati. Petik 2. Apa? Katakan padaku, bagaimana dia meninggal? Xiao Hang bertanya dengan tergesa-gesa. Dia sudah mati. Tanpa diduga, mata Ximena mati rasa, tetapi matanya berkaca-kaca saat dia berkata, dia tidak mungkin hidup. Seharusnya dia sudah mati sejak lama. Oh! Sambil mengerang, Ximena kemudian menyadari seluruh tubuhnya terasa sakit seolah-olah tulang-tulangnya remuk. Banyak juga luka, seperti paha dan bahunya, bahkan ada pecahan kaca yang tersangkut di sana. Petik 2. Li Zhensu terengah-engah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa akan sulit bagi siapapun yang selamat dalam situasi ini? Menurut informasi, banjir di waduk meluap ke seluruh lorong bawah tanah. Meskipun banjir telah menyapu tebing dan retakan setelahnya, bagaimana mungkin ada yang selamat setelah banjir dahsyat seperti itu? Xiao Hang juga sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi ia tetap memanggil staf medis untuk merawat Ximena. Bagaimanapun, Ximena adalah saksi penting. Jika tidak ada korban selamat lainnya, hanya dialah yang tahu apa yang terjadi di dalam. Petugas senior. Saat semua orang merasa sedih, tiba-tiba terdengar teriakan gembira seorang staf dari ruang rahasia. Oh! Petik 2. Li Zhensu dan Xiao Hang mendongak bersamaan, lalu terkejut melihat sekelompok staf mengelilingi dua orang yang berjalan keluar dari tanah. Mereka jelas dua orang yang selamat. Ketika mereka sampai di pintu, mereka melihat dengan jelas bahwa yang selamat bukan dua, melainkan tiga. Di antara keduanya, ada seorang anak laki-laki kecil berciri khas Eropa. Mata Xiao Hang tajam, dan ia langsung mengenali kedua orang dewasa itu sebagai Zhao Yu dan Ding Lan. Ia bergegas menghampiri mereka dengan gembira dan berkata, Alhamdulillah, syukurlah, kalian semua. Kalian semua masih hidup. Ding Lan memelototinya. Jadi, maksudmu aku seharusnya tidak hidup? Apa yang kau katakan? Aku hanya merasa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, tapi, Xiao Hang menatap Zhao Yu dan Ding Lan, lalu berkata dengan nada bercanda, kalian berdua terlihat cukup santai dengan pakaian kalian. Zhao Yu mengenakan baju renang, sementara Ding Lan mengenakan kostum putri duyung. Mereka sama sekali tidak santai. Zhao Yu, Li Zhensu juga dengan cepat maju dan berkata dengan terkejut, kau benar-benar burung abadi yang legendaris. Bagaimana kalian semua bisa menghindarinya? Ini, anak kecil ini,
Li Zhenzu segera menatap anak laki-laki itu. Cepat, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu yang penting dan segera meminta ponsel Li Zhenzu. Li Zhenzu tidak berani menunda. Ia membiarkan staf medis memeriksa Zhao Yu dan dua orang lainnya, sementara ia mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Zhao Yu. Zhao Yu menepis staf medis dan berlari ke sudut kosong untuk memanggil Li Bencheng. Halo, setelah panggilan tersambung, Li Bencheng tampak sangat gembira. Zhao Yu, apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi barusan? Li, jangan bahas yang lain. Aku mau tanya. Zhao Yu bertanya dengan nada mendesak, di mana keluarga Londi? Kau tidak melakukan apa-apa, kan? Dia di sini, dia masih di sini. Kata Li Bencheng, maafkan aku sebelumnya. Seharusnya aku tidak mengubah rencanaku sendiri dan hampir menghancurkan rencana besar itu. Apa? Zhao Yu terkejut. Apa kau masih di rumah Londi? Bukankah kita sudah sepakat? Apa kau gila? Akulah yang pertama kali melakukan kesalahan. Li Bencheng berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan pergi sebelum aku memastikan bahwa kau masih hidup. Kau gila, teriak Zhao Yu cemas, cepat mundur. Long Di sudah mati, begitu pula Jiang Kui. Istri dan anak-anaknya tidak boleh terlibat dalam hal ini. Tolong bebaskan keluarganya. Ah, Li Bencheng terkejut. Apa yang terjadi? Mereka, semuanya mati. Bagaimana dia mati? Perselisihan internal. Aku baru saja mengacau. Setelah Zhao Yu selesai berbicara, dia akhirnya menceritakan apa yang terjadi. Ngomong-ngomong, Li, aku punya kabar baik untukmu. Jiang Kui berbohong. Putramu masih hidup, dan kami sudah menemukannya. Bang, sebelum Zhao Yu sempat menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba mendengar suara tembakan dari seberang telepon. Sangat buruk. Zhao Yu terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, Li Bencheng, ada apa? Ada apa? Oh, suara terengah-engah Li Bencheng terdengar dari telepon. Tidak apa-apa, hanya saja ada seseorang yang datang. Petik 2. Brengsek. Zhao Yu kemudian menyadari bahwa ia menelepon terlalu malam. Menurut rencana, Li Bencheng seharusnya sudah pergi sejak lama. Setiap menit ia tinggal di kediaman Londi akan meningkatkan bahayanya. Cepat, lari, desak Zhao Yu. Jangan khawatir, kata Li Bencheng, aku punya sandera. Zhao Yu, suara di telepon terdengar agak terputus-putus, bisakah aku merepotkanmu dengan sesuatu? Bisakah aku bertemu Abi? Abi jelas merupakan nama putranya. Sialan, Zhao Yu memarahi, di saat seperti ini, cepatlah lari. Kau akan bertemu kembali dengan ayahmu begitu kau lari. Kau bisa melakukannya. Saat Zhao Yu berbicara, dia mendengar suara tembakan dari sisi Li Bencheng semakin keras. Tiba-tiba, Zhao Yu ingin terbang untuk membantu Li Bencheng, tetapi dia tahu bahwa Li Bencheng berada di seberang dunia. Cepatlah, kita bisa melihat putra kita, balas Li Bencheng sambil memohon pada Zhao Yu, mati itu sepadan. Bagus, tunggu saja. Setelah itu, Zhao Yu segera mengalihkan saluran ke mode video, lalu dengan cepat berlari kembali ke putra Li Bencheng dan mengarahkan kamera ke arahnya. Paman, kenapa paman di sini? Anak laki-laki kecil itu, Abi, membelalakan matanya dan bertanya ke telepon, apa yang paman lakukan? Apa paman sedang syuting? Anak itu berbicara bahasa Inggris, yang tidak terlalu standar. Jelas, dia tidak tahu bahasa Korea karena sudah lama tinggal di luar negeri. Abi, di kamera, Li Bencheng terengah-engah, tetapi kata-katanya dipenuhi rasa lega, kamu baik-baik saja. Kamu aman. Mendengar suara Li Bencheng, Li Zhenzu segera mendekat, tetapi hanya melihat dari kejauhan, tidak berani mengganggu. Jelas, dia juga mendengar suara tembakan dari sisi Li Bencheng dan menyadari adanya bahaya di sana. Abi mengangguk penuh semangat. Aku baik-baik saja. Aku bahkan baru saja bermain menyelam dengan paman dan bibi. Yang pakai tabung oksigen, seru banget. Oke. Saat itu, suara Li Bencheng tercekat oleh isak tangis. Meskipun ia pria yang tangguh, ia tak kuasa menahan hasrat menjilati anak itu dan ikatan darah yang begitu dalam. Pada saat ini, suara tembakan di telepon semakin keras.
Li Zhenzu tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan segera berteriak ke dalam video, "Senior. Kalau kau tidak bisa bertahan, menyerahlah. Apapun yang terjadi, rasanya senang masih hidup. Kita masih punya kesempatan." Zhenzu, ketika Li Benceng mendengar suara Li Zhenzu, dia segera mengembalikan nada bicaranya ke normal dan berkata kepadanya, "Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkan jejak apapun. Saya sudah dianggap pengkhianat, dan saya bahkan telah melakukan kegiatan teroris di tanah saya sendiri. Semuanya adalah tindakan pribadi saya. Asalkan kamu tahu aku setia pada negara. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan." Senior, mendengar ini, air mata Li Zhenzu jatuh seperti hujan. Ia dengan cemas menasihati, "Dengarkan aku. Apapun yang terjadi, kau harus hidup, bahkan jika itu demi anakmu. Baiklah, jangan khawatir, Tuan Muda. Tolong berikan teleponnya kepada Zhao Yu." Setelah Li Benceng setuju, dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Li Zhenzu tidak berani menunda dan segera menyerahkan telepon kepada Zhao Yu. "Zhao Yu," Li Benceng berkata dengan tergesa-gesa, "Demi Miao Kun, bisakah kau berjanji padaku satu hal?" "Ah, ada apa?" Zhao Yu terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Li Benceng tiba-tiba menyinggung Miao Kun di saat kritis seperti ini. "Aku ingin kau menjadi ayah tiri Abi." Li Benceng mengucapkan setiap kata dengan jeda, "Di masa depan, dia adalah anakmu, bantu aku menjaganya." Petik 2. Lalu, tiba-tiba terdengar ledakan dari telepon, dan panggilan terputus. Bab 2012, Bab 2008 Simpul. Jam 9 malam, di restoran Korea dekat kantor polisi Kangsu. "Kami sudah mengendalikan Melora dan kaki tangannya," kata Li Zhenzu kepada Zhao Yu. "Namun, sejauh ini, mereka belum menjelaskan mengapa mereka pergi ke ruang bukti Departemen Pertahanan Nasional, dan apa yang mereka cari di ruang bukti tersebut." "Jangan khawatir," kata Li Zhenzu, seolah menghiburnya. "Itu jelas bukan perbendaharaan Si Wei. Kurasa pasti ada petunjuk ke brankas itu, kan?" Saat itu, hanya ada Zhao Yu dan Li Zhenzu di meja. Mereka menemukan tempat yang tenang untuk menikmati hidangan klasik Korea sambil membahas kasus tersebut. Ini atap restoran. Bulan bersinar terang dan bintang-bintang sedikit. Angin laut membelai wajah mereka, membuat mereka merasa nyaman. "Tidak masalah," kata Zhao Yu. "Aku sama sekali tidak peduli. Interogasi mereka dengan benar, cepat atau lambat mereka akan memberitahumu. Jangan remehkan Amiola hanya karena dia masih muda. Dia rubah tua yang licik. Dia menunggu untuk membuat kesepakatan denganmu. Kita tidak akan membiarkannya lolos." Li Zhenzu menegaskan pendiriannya. "Aku sama sepertimu. Aku lebih suka perbendaharaan Si Wei tidak pernah terbongkar. Lagi pula itu tidak ada hubungannya denganku, jadi lebih baik kita tidak mendapatkan apapun darinya." Mendengar ini, Zhao Yu tersenyum. Dia tahu betul bahwa karena bahkan Londi pun mengincar perbendaharaan Si Wei, itu berarti perbendaharaan Si Wei pasti sekaya milik suatu negara. Siapapun yang bisa menemukannya akan bisa meraup untung besar. Namun, masalahnya sekarang adalah benda itu terlalu berharga. Barang-barang di dalamnya pasti telah dicuri oleh Si Wei dari berbagai negara melalui jalur ilegal. Oleh karena itu, barang ini sudah menjadi barang yang sangat sensitif. Dari semua indikasi, lokasi brankas itu kemungkinan besar berada di Korea. Oleh karena itu, otoritas Korea sebenarnya tidak ingin menemukan brankas itu. Hal ini karena begitu mereka ditemukan, hal itu akan menyebabkan masalah besar baginya dan mendorong mereka ke garis depan opini publik, di mana mereka akan dikritik oleh berbagai negara. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menangani barang-barang berharga tersebut sesuai dengan hukum internasional. Saat itu, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Daripada itu, lebih baik kita hadapi saja dan tunggu insidennya mereda sebelum memikirkan cara untuk mendapatkan Departemen Keuangan. Oleh karena itu, mereka tidak begitu antusias dengan interogasi Amiola dan pencarian brankas tersebut. Zhao Yu juga memikirkan hal yang sama. Dia mungkin bisa menyelidiki Departemen Keuangan melalui Simena sekarang. Namun, setelah menemukan brankas itu, dia juga tidak bisa menanganinya. Jadi,
lebih baik tidak menyentuh benda ini. Sup kimchi song, barbeque daging sapi Guangzhou. Saat ini, pelayan mengeluarkan 2 hidangan baru dan meletakkannya di atas meja. Wow, petugas Li, Anda menghabiskan banyak uang. Kelihatannya mahal. Zhao Yu segera mengambil sepotong daging sapi dan menikmatinya. Wow, baunya sangat harum. Senang kau menyukainya. Aku sudah berjanji padamu, jadi aku akan mentraktirmu makanan paling autentik. Li Zhenzu mengatakannya dengan santai, tetapi wajahnya masih tidak bisa menyembunyikan kesedihan. Zhao Yu tahu bahwa dia masih sedih terhadap Li Bencheng. Kebetulan sekali, kata Zhao Yu. Saya baru saja menonton film polisi Korea beberapa hari yang lalu. Ada seorang detektif yang berbicara dengan sangat baik. Dia mengatakan bahwa setiap polisi adalah penjahat yang telah melakukan kejahatan di kehidupan sebelumnya, dan alasan mereka menjadi polisi di kehidupan ini adalah untuk menebus dosa-dosa mereka. Li Bencheng telah menyelesaikan misinya. Di kehidupan selanjutnya, dia akhirnya bisa menjadi orang baik dengan mudah. Mendengar nama Li Bencheng, mata Li Zhenzu meredup, dan dia berkata, saya baru saja menerima kabar terbaru. Meskipun AS merahasiakannya, perusahaan teknologi Longdi seharusnya mengganti benderanya. Oh, hati Zhao Yu terasa berat. Jadi, keluarga Longdi. Seharusnya begitu. Li Zhenzu mengangguk. Orang-orang yang masuk bukan untuk menyelamatkan orang. Aku selalu merasa bahwa Longdi hanyalah bidak catur. Di belakangnya, mungkin ada tingkat kendali yang lebih dalam. Apa yang telah kita lakukan hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang telah berakhir. Lalu, bagaimana dengan Li Bencheng? Meskipun Zhao Yu sudah tahu hasilnya, dia masih bertanya. Konon, Li Zhenzu mendesah, terjadi ledakan di lokasi kejadian, dan tak seorang pun selamat. Mungkin butuh waktu sebelum penjelasan resmi mengenai masalah ini bisa diberikan. Senior, aku menyelamatkan putraku, tapi aku masih belum bisa bertemu dengannya lagi. Sayang sekali. Lalu, Zhao Yu meletakkan sumpitnya, jelas-jelas sudah kehilangan nafsu makan. Detektif Zhao, saya mendengar kata-kata terakhir Senior Li. Li Zhenzu tiba-tiba mengganti topik dan berkata, saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Semua orang yang terkait dengan Abi telah terbunuh. Sekarang, dia benar-benar menjadi yatim piatu yang menyedihkan. Kau tidak bermaksud mengatakan, kata Zhao Yu, bahwa kau benar-benar ingin aku membesarkannya. Apa kau tidak takut aku tidak bisa merawatnya? Aku sedang berpikir. Berbicara tentang ini, Li Zhenzu tiba-tiba menarik sehelai rambutnya, lalu mengikatnya menjadi simpul mati, lalu meremasnya erat-erat. Dia berkata, Senior Li pasti punya alasan sendiri untuk pengaturan ini. Kemudian, Li Zhenzu menyerahkan rambutnya yang diikat kepada Zhao Yu. Zhao Yu memeriksanya dan menyadari bahwa simpul yang mati itu telah berubah menjadi gumpalan kecil. Jika dia tidak memperhatikan dengan saksama, dia tidak akan bisa melihatnya. Apa makna yang lebih dalam? Zhao Yu memegang rambutnya, merasa bingung. Senior Li itu penyendiri. Hubungannya dengan pemerintah maupun petinggi internasional tidak baik, apalagi dengan para penjahat yang pernah ia sakiti. Li Zhenzu menjelaskan, jadi, kalau kita besarkan anak ini, aku khawatir. Hehe, Zhao Yu tersenyum, sepertinya kau benar-benar ingin aku membawa anak ini pergi. Jika ada yang tahu bahwa ini putra Li Bencheng, aku tidak akan terpengaruh lagi, kan? Dan, Zhao Yu menunjuk rambutnya. Apa maksudmu? Mungkinkah kau ingin aku menaruhnya di piring dan memakan hidangan tuan? Tidak, Li Zhenzu mengerutkan kening. Detektif Zhao, bisakah kau membuka simpul mati ini? Apa? Zhao Yu tertegun. Dia mengamati simpul mati itu dengan saksama. Dia tidak menyangka Li Zhenzu akan meminta hal seperti itu. Kau benar, kata Li Zhenzu dengan penuh emosi. Kami para detektif di sini untuk melunasi utang kami. Kurasa lebih baik kau membesarkan anak itu. Entah itu lingkunganmu atau karaktermu, ini menenangkan. Lagi pula, ini juga menghormati keinginan terakhir Senior Li. Ini, Zhao Yu mengacak-acak rambutnya, menggelengkan kepala, dan berkata, ini jalan buntu. Mustahil untuk melepaskannya. Mendengar ini, Li Zhenzu tersenyum dan langsung mengambil rambut itu.
Ia menyelipkan simpul mati itu di bagian luar telapak tangan kirinya. Kemudian, ia mengepalkan tangan kirinya dan menggosoknya dengan lembut selama lebih dari 20 detik. Ketika ia membuka telapak tangannya untuk mencabut rambut tersebut, Zhao Yu terkejut melihat simpul mati di rambut tersebut telah terbuka. Lalu, Li Zhenzu dengan lembut mengurai simpul mati yang tampaknya mustahil itu. Wah, seru Zhao Yu, aku belajar trik lagi hari ini. Jejak telapak tangan ternyata bisa menyelesaikan masalah. Jadi, kata Li Zhenzu, memanfaatkan situasi, tidak peduli seberapa sulitnya, ada solusi yang sesuai, jadi. Baiklah, Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung mengangguk. Kalau begitu, aku akan menjadi ayah tiri anak itu. Ngomong-ngomong, siapa namanya? Abi, itulah satu-satunya namanya, kata Li Zhenzu. Baiklah. Zhao Yu mengangguk dan mengambil rambut itu, lalu berkata, kalau begitu, aku akan memberinya nama baru. Mulai sekarang, dia akan dipanggil Qian Li Jie. Bab 2013, Bab 2008 Hantu Tua. Malam itu, di sebuah restoran mie kecil yang hendak tutup di sebuah gua di depan Guangzhou. Seorang lelaki tua bungkuk dengan janggut tak terawat sedang melahap semangkuk mie udon. Ia mengenakan seragam kamuflase besar. Dia menikmati makannya. Dia meniup udara panas dan mendesah dalam bahasa Arab. Ini adalah makanan terenak yang pernah kumakan di dunia. Ketika pemiliknya mendengar dia bergumam dalam bahasa Arab, dia tak dapat menahan diri untuk meliriknya, berharap dia akan membayar tagihan lebih awal sehingga dia bisa segera menutup tokonya. Pada saat itu, televisi di rumah menyala dan sedang menyiarkan berita. Pria tua itu tidak mengerti bahasa Korea, tetapi dia bisa melihat banyak hal yang berkaitan dengan polisi di layar TV. Mungkin ada kasus. Selain itu, ada banyak gambar yang berhubungan dengan mata dalam gambar tersebut. Hal yang paling menarik adalah salah satu gambar bahkan mengecat mata orang tersebut menjadi hitam. Apa? Pria tua itu menatap layar televisi. Bagaimana mata seseorang bisa menghitam? Bukankah itu membuatnya menjadi binatang buas? Sementara lelaki tua itu bergumam, layar TV tiba-tiba berubah lagi. Taman air dan waduk muncul di layar. Mereka bahkan bisa melihat waduk itu mengalir deras dan banjir mengalir keluar dari gua dan mengalir ke laut. Mendengar suara bising di TV, pemilik toko itu meletakkan pekerjaannya dan menghampiri TV. Ia tampak sedikit terkejut, dan bergumam sesuatu. Pada saat ini, lelaki tua itu melihat mangkuknya yang kosong, melambaikan tangan ke pemilik toko, dan berteriak dalam bahasa Inggris, "Bos, tolong beri saya mangkuk lagi." Pemilik toko itu benar-benar mengerti bahasa Inggris. Ia langsung berbalik dan dengan tidak sabar berkata kepada lelaki tua itu, "Kalau kamu lapar sekali, kenapa kamu tidak pesan semangkuk lagi dari awal? Aku akan membuatkanmu sesuatu yang baru, mengerti?" Petik 2. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Orang tua itu melambaikan tangan ke arah pemilik toko. Orang-orangku akan segera datang. Aku akan memberimu lebih banyak uang. Setelah mendengar perkataannya, pemilik toko hanya bisa mengomel dan pergi memasak untuknya. Begitu pemiliknya pergi, dia mendongak ke TV dan bergumam, "Ada peluru juga. Untungnya, aku larinya cukup cepat." Setelah itu, ia mengulurkan tangan dan menyentuh benda-benda di tangannya. Ada pistol dan komputer tablet berisi formula tanah jarang. Dia sudah memperhitungkan dalam hatinya bahwa informasi ini tidak berguna baginya. Namun, jika dia menjualnya di pasar gelap, seharusnya harganya sangat mahal, kan? Pada saat itu, sebuah mobil hitam tiba-tiba melaju dari luar restoran mie. Mobil itu tampak sangat mewah dan berhenti tepat di depan restoran mie. Lalu, seorang pria berjas hitam keluar dari mobil. Pria tua itu tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena iklan di restoran mie. Namun, wajah lelaki tua itu masih menunjukkan kegembiraan karena dia telah menghubungi anak buahnya di Korea. Pasti ada yang datang menjemputnya. Namun, kegembiraan itu hanya bertahan sesaat. Ketika pria itu memasuki restoran mie, pria tua itu tercengang. Orang yang baru saja masuk itu tak lain adalah kenalan lamanya, Miao Kun. "Maaf," kata pemilik toko kepada Miao Kun dalam bahasa Inggris. "Kami tutup."
Tidak masalah, kata Miao Kun tanpa menoleh. Aku di sini untuk membayar pelanggan ini. Oh, pemilik toko mengangguk lega dan kembali ke dapur. Hehehe, Miao Kun menunjuk mangkuk kosong dan menertawakan lelaki tua itu. Ketua, apakah Anda lapar? Tanyanya, Anda benar-benar pedang berharga yang tak pernah menua. Ada begitu banyak penjaga yang berpatroli, tetapi Anda masih berhasil melarikan diri. Benar sekali, orang tua itu adalah kepala suku, Yusufu. Kamu SUFU menelan ludahnya, merasa tidak percaya. Bagaimana kamu menemukanku? Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia terus melihat keluar. Jangan cari, orang-orangmu tidak akan datang. Kata Miao Kun sambil masih tersenyum. Kamu SUFU tanpa sadar menekan pistol itu. Petik 2. Miao Kun memelototinya. Kau tidak akan menembakku, kan? Aku sendirian di sini. Oh, SUFU-mu itu tidak bodoh. Dia jelas tahu bahwa Miao Kun bukanlah musuhnya, jadi dia dengan patuh mengeluarkan laptop dan pistolnya, lalu meletakkannya di atas meja. Miao Kun mendesah. Itu yang terbaik. Setidaknya kita tidak perlu bertengkar. Aku ingin bertanya beberapa hal, dan aku akan pergi setelah selesai. Kalau begitu, ceritakan dulu padaku, tanyamu, SUFU. Bagaimana kau menemukanku? Benda ini, Miao Kun menunjuk laptop itu dan berkata, ada pintu belakangnya. Kalau kamu mengaktifkannya 3 kali, laptop itu akan otomatis keluar dari posisi semula. Ini untuk berjaga-jaga. Tapi, Yusuf masih bingung. Londi mengaktifkannya sekali, dan aku mengaktifkannya sekali lagi setelah itu. Baru 2 kali. Sebelum dia masuk, Zhao Yu sudah bergerak sekali. Miao Kun menggelengkan kepalanya. Aku di sini bukan untuk berhitung denganmu, orang tua. Lalu, bagaimana dengan Amiola? Tanyamu, SUFU, gemetar. Dia benar-benar agen ganda. Aku sangat baik padanya, tapi dia. Ada apa? Miao Kun mengangkat kepalanya. Kamu masih ingin menemuinya. Kalau kamu mau pergi, ikut aku nanti saja. Miao, Yusufu tampak malu ketika berkata, sepertinya banjir tidak menenggelamkan Zhao Yu. Bagus sekali. Baiklah, aku tahu apa yang ingin kau tanyakan padaku. Benar, saat itu, akulah yang mengkhianati Londi dan menjual keberadaannya kepada Si Wei. Selama ini, aku selalu tahu bahwa dia dikurung oleh Si Wei. Benarkah? Miao Kun tidak terkejut. Lalu kenapa? Tanyanya. Apa kau masih perlu bersusah payah mencari Londi? Pertama, aku ingin berpura-pura agar orang lain tidak mencurigaiku, katamu SUFU dengan suara gemetar. Kedua, aku ingin memastikan apakah dia sudah mati atau belum. Ada apa? Mata Miao Kun melebar. Kalau dia tidak mati, apa kau akan membunuhnya? Tidak, mungkin, ya, entahlah, katamu, Sufu, dengan susah payah. Lagi pula, Si Wei sudah mati, jadi semuanya berbeda. Aku tidak tahu kalau Si Wei akan mengincar berlian itu. Saat aku berada di Pulau Ajaib, aku khawatir dia akan memberitahu orang lain tentang hal ini. Ini noda di catatanku. Aku benci Londi. Aku benci dia. Tidak ada alasan untuk salah. Miao Kun tiba-tiba menggebrak meja. Kesalahanmu bukanlah karena kau mengkhianati Londi, tapi karena kau tidak mengatakan yang sebenarnya saat kau tahu kita sudah menyelamatkan Londi. Jika kamu memberitahuku lebih awal, ini mungkin tidak akan terjadi. Buka matamu dan lihat sendiri. Miao Kun menunjuk ke TV. Berapa banyak orang yang mati karena ini? Bahkan Li Benceng pun jatuh ke dalamnya. Zhao Yu hampir terbunuh olehmu. Aku salah. Yusuf menutupi wajahnya dengan penyesalan. Kukira Si Wei sudah mati. Londi bahkan tidak tahu aku mengkhianatinya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka, Amilora, menjadi salah satu orangnya. Miao, Yusufu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, aku mengakui kesalahanku. Tapi, coba pikirkan, meskipun aku sudah memberitahumu, bisakah kau menghindari bencana hari ini? Lagi pula, kita tidak tahu kalau Londi itu orang yang radikal. Kita bahkan tidak tahu kalau dia bos besar dari suatu kelompok kriminal super. Apa kau dan Zhao Yu pernah menyinggung perasaannya di masa lalu?
Hantu tua. Miao Kun melirikmu, Sufu. Zhao Yu bilang kau pingsan di ruang rahasia. Sepertinya kau berpura-pura mati. Kau mendengar semuanya. Benar. Kamu SUFU menyeringai dan menunjuk laptop itu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu kalau laptop ini sangat berharga? Begitu Sufumu selesai bicara, suasana di meja makan tiba-tiba mencair. Miao Kun tertawa, begitu pula Sufumu. Sebentar lagi, saat itu, bos membawa semangkuk mie udon yang mengepul. Wah, wanginya enak sekali. Miao Kun mengendus dan berkata cepat, aku juga lapar. Bos, bisa buatkan aku semangkuk juga. Ayo, tamu, kamu tidak bisa melakukan ini, pemiliknya tidak senang. Sudah kubilang, aku mau tutup. Akibatnya, Miao Kun mengeluarkan setumpuk besar Han Yuan dan meletakkannya di atas meja. Bos segera pergi memasak. Kepala suku, kau sangat jahat, kata Miao Kun di meja makan. Kau bisa saja menyelamatkan Zhao Yu dan Ding Lan, tapi kau malah kabur. Tidak, kau bisa tanya sendiri pada Zhao Yu. Balas Yusufu, saat dia kabur, apa dia memikirkanku? Dia lebih suka menyelamatkan Putri Si Wei daripada menyelamatkan orang tua sepertiku. Miao Kun mengeluh, ini salahmu karena terlalu pandai berakting. Zhao Yu pikir kau sudah mati. Kau pantas mendapatkannya. Bab 2014, Bab 2010 dibebaskan. Jadi, di sebuah kamar hotel mewah, Miao Kun berkata kepada Zhao Yu, kau melakukan hal yang benar. Lagi pula, aku berteman dengan Li Tua. Sekarang setelah dia pergi, masuk akal bagimu untuk mengadopsi putranya. Mulai sekarang, dia adalah cucu baptisku. Li Jie, Ding Lan Nyao, yang berdiri di samping, merasa puas. Ia menunjuk anak di tempat tidur dan berkata, nama ini menarik, tapi anak itu sudah sangat besar. Aku khawatir dia tidak akan menerima nama baru ini dengan mudah, kan? Zhao Yu melihat dan mendapati putra Li Benceng sedang tidur nyenyak di tempat tidur, jadi dia berkata, menarik sekali. Aku tidak hanya punya anak perempuan baptis, tapi aku juga punya anak laki-laki baptis sekarang. Kau harus memikirkannya baik-baik, kakak ipar, Ding Lan mengingatkannya. Anak baptis berbeda dengan anak perempuan baptis. Anak perempuan baptismu punya ayah dan ibu, jadi dia tidak membutuhkanmu untuk membesarkannya. Tapi, Abi ini, yah, sebut saja dia Li Jie. Tapi dia berbeda. Dia tidak hanya tidak punya orang tua, tapi juga punya musuh. Misimu bukan hanya membesarkannya, tapi juga memastikan keselamatannya. Jangan khawatir, itu bukan masalah, janji Miao Kun. Setelah aku kembali ke Tiongkok, aku akan menyewa guru-guru terbaik dan pengawal paling profesional untuk melindunginya. Di masa depan, siapapun yang ingin menyentuh cucu baptisku, lebih baik berpikir dua kali. Petik 2. Ayah mertua, Zhao Yu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya pada Miao Kun, apakah kamu benar-benar membiarkan Sufumu pergi? Ya, Miao Kun mengangguk. Dia sudah tua. Lagi pula, kita sudah berteman bertahun-tahun. Lagi pula, dia tidak banyak ikut campur dalam masalah ini. Sebenarnya, dia hanya korban. Jangan khawatir, saat kita bertemu hari ini, dia sudah menjelaskan semuanya kepadaku. Untuk itu, dia bahkan memberiku beberapa informasi penting lagi. Zhao Yu menyeringai. Kalian benar-benar pedagang yang tidak bermoral. Kalian benar-benar jago berbisnis. Kalian masih bisa memerasku saat seperti ini. Mungkinkah, karena usianya yang sudah tua? Miao Kun melanjutkan, kepala suku masih menyimpan dendam terhadap Amerolan dan tidak bisa menerimanya. Meskipun dia tahu bahwa Melaura telah menipunya, dia masih berulang kali mengatakan kepadaku untuk memperlakukannya dengan baik dan memohon kepada pihak Korea untuk memperjuangkan keringanan hukuman. Aku juga tidak menyangka ini. Ding Lan mendesah. Akhirnya aku mengerti sekarang. Pantas saja Amelia bersikeras pergi ke rumah dosa bersamaku saat kami di Sahara Barat. Aku selalu berpikir kalau dia orang yang setia, tapi aku tidak pernah berpikir kalau dia setia pada Londi. Petik 2. Ngomong-ngomong, Miao Kun menatap Zhao Yu dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, Zhao Yu benar-benar menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia bahkan menipuku.
Aku hanya bisa menebak bahwa kau mencurigai Londi ada hubungannya dengan kelompok kriminal di pendaratan, tapi aku tidak menyangka kau benar-benar akan bekerja sama dengan Li Bencheng dan melakukan trik dari dasar pot, membalikkan keadaan pada Londi. Kau benar-benar hebat. Aku tahu semua ini dari gerbang tanpa sambungan, kata Zhao Yu sambil tersenyum. Siapa yang memintamu begitu mengecewakan sampai kalian semua tertangkap musuh? Aku terpaksa melakukan ini. Miao Kun dan Ding Lan saling memandang, malu. Petik 2. Bagus, bagaimanapun juga, aku tidak salah menilaimu saat itu. Tanpa diduga, Miao Kun tidak marah. Malah, ia memberi Zhao Yu penilaian yang sangat tinggi. Nak, kau semakin dewasa. Kau telah berubah dari detektif cilik menjadi ahli yang mampu memahami situasi secara keseluruhan. Bahkan rubah tua licik seperti Si Wei dan Londi pun jatuh ke tanganmu. Mulai sekarang, aku khawatir akan sulit menemukan lawan, kan? Jangan seperti ini, ayah mertua, kata Zhao Yu dengan rendah hati. Aku belum serius. Apa kau lupa apa yang kukatakan? Aku tipe yang bertransmigrasi dengan sistem, siapapun yang menggangguku akan mendapat masalah. Ayo mulai lagi, kata Miao Kun dengan nada meremehkan, tetapi matanya penuh kebanggaan dan cinta saat menatap Zhao Yu. Jangan salah paham, aku hanya memuji seleraku yang bagus. Aku bisa tenang sekarang karena sudah menyerahkan Miao padamu. Sudah cukup, aku merinding. Ding Lan sudah tidak tahan lagi. Kalian berdua benar-benar cocok. Kita sedang membicarakan bisnis serius sekarang. Kakak ipar, Ding Lan menoleh ke Zhao Yu dan bertanya, di ruang bawah tanah rahasia, kau menyetrum orang-orang bersenjata berat itu dengan kabel listrik, tapi, kenapa kau baik-baik saja? Karena aku punya sistemnya. Aku punya alat yang disebut penangkal petir. Tidak ada arus listrik yang bisa menyetrumku. Hahaha, Zhao Yu terbiasa mengatakan yang sebenarnya, jadi dia benar-benar mengatakannya. Namun, Ding Lan tidak percaya. Ia langsung cemberut dan berkata, anehnya, tidak terjadi apa-apa pada si Mena dan aku. Kami berdiri di air, tetapi kami tidak merasakan sengatan listrik. Lagi pula, setelah banjir datang, banyak sekali orang yang meninggal, tapi Simone masih hidup. Katakan padaku, kenapa dia begitu beruntung? Kau terlalu jauh dari kabel listrik. Bahkan jika kau tersengat listrik, seharusnya tidak masalah, kan? Zhao Yu menggaruk kepalanya dan menjelaskan, sedangkan untuk si Mengna, sepertinya dia tidak ditakdirkan untuk mati. Masalah dengan si Mena memang agak rumit. Miao Kun tiba-tiba berkata, pihak berwenang Korea tidak tahu harus berbuat apa dengannya sekarang. Oh, kenapa? Tanya Zhao Yu. Karena satu-satunya tuduhan yang didakwakan kepada si Mena adalah pembunuhan Putri Green, Jasmine. Jasmine adalah warga negara Inggris, jadi, menurut hukum internasional, otoritas Korea harus memulangkannya ke Inggris. Namun, Inggris dan AS mencapai kesepakatan. Mereka memberi AS hak untuk menghakimi Xi Jinping. Namun, karena dia diculik dalam perjalanan, dia sekarang menjadi korban dan tidak melanggar hukum Korea apapun. Lalu mengirim mereka ke AS. Bukankah si Mena orang Amerika? Tanya Ding Lan. Tidak, kata Miao Kun. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Inggris bersifat rahasia, jadi tidak ada dokumen hukum resmi. Sesuai prosedur normal, Xi Jinping dapat dibebaskan tanpa tuntutan. Tidak mungkin. Zhao Yu terkejut, itu aneh. Bukankah wanita ini agak terlalu seksi? Petik 2. Memang, karena Inggris menyetujui kesepakatan dengan Amerika, lanjut Miao Kun, itu berarti mereka telah menyerah pada tuduhan terhadap Xi Jinping. Tapi, karena Londilah yang menculik si Mena, dan perjanjian pertukaran Mi diusulkan oleh Londi, jadi, menyerahkan si Mena ke pihak Mi tidaklah terlalu tepat. Petik 2. Itu bukan apa-apa. Ding Lan cemberut. Si Mena bilang dia tahu rahasia perbendaharaan si Wei. Ini akan lebih merepotkan lagi. Benar, Miao Kun mengangguk. Orang Korea menginginkannya, tapi itu ilegal. Tapi, mereka tidak bisa begitu saja memberikan si Mena kepada orang lain. Saya pikir, pada akhirnya, mereka mungkin benar-benar membebaskan Xi Jinping tanpa tuduhan apapun. Melepaskan si Mena sama saja dengan membunuhnya. Bahkan jika si Mena tidak tahu rahasia perbendaharaan si Wei,
dia pasti akan dikejar oleh berbagai kekuatan. Daripada itu, lebih baik dia tetap di penjara. Penjara itu tidak akan mampu menahan mereka. Dinglan menggelengkan kepalanya. Tidak lama lagi AS dan Inggris akan menekan pihak Korea. Kalau itu terjadi, apapun yang dilakukan pihak Korea akan salah. Baiklah, kata Miao Kun, tampak sedikit lelah. Sudah lewat jam 12. Kita bertiga selamat dari bencana besar, jadi ayo kita istirahat dan jangan khawatir. Ingatlah, Xi Jinping dan Departemen Keuangan Xi Wei tidak ada hubungannya dengan kita. Kamu akan lebih sibuk mulai besok, kata Miao Kun sambil meregangkan badan. Keadaan sudah begitu tak terkendali sehingga pasti akan sulit untuk menangani akibatnya. Kita harus lebih waspada. Begitu Miao Kun selesai berbicara, mata Zhao Yu melebar karena terkejut dan dia hampir jatuh ke tanah. Ada apa? Miao Kun terkejut. Kau mau berlutut di hadapanku. Aku tidak membawa angpauku. Sialan. Zhao Yu tidak menanggapi Miao Kun, tetapi berseru dalam hatinya, karena sistem tiba-tiba mengiriminya notifikasi bahwa petualangan ajaib telah berakhir, yang menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian petualangan ajaibnya saat ini adalah 1120%. Bab 2015, Bab 2011 100 hari untuk cedera serius. Kembali ke kamarnya, Zhao Yu tidak sabar untuk memeriksa antarmuka sistem. Antarmuka sistem dengan jelas menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian petualangannya telah melampaui 1000%, mencapai angka 1120% yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya Tuhan, Zhao Yu tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sejak mendapatkan sistem ajaib, ia tak pernah menyangka suatu hari nanti, tingkat penyelesaiannya akan melebihi 1000. Heksagram kun ganda memang kuat. Di balik tingkat penyelesaiannya kali ini adalah hasil panennya. Ia telah memperoleh total 133 perangkat dengan berbagai tingkat, yang mana tidak kurang dari 10 di antaranya merupakan perangkat kelas atas. Ia benar-benar telah mencapai titik kemarahan publik. Saat dia membukanya, dia hampir terpesona. Secara umum, proporsi perangkat merah meningkat. Selain alat kecil tak terlihat, emetizer, dan pil amnesia, ia juga mendapatkan perangkat umum seperti teropong universal, pisau pemotong, tongkat listrik tak terlihat, dan sebagainya. Selain itu, dia juga menerima item teardrop tak terlihat, stun grenade tak terlihat, dan item ofensif lainnya yang belum pernah dia terima sebelumnya. Khususnya, ada alat penyerang kelas atas di bagian akhir, yang semakin menarik perhatian Zhao Yu. Namanya adalah penguat laser. Pendahuluannya menyebutkan bahwa setelah menggunakan item ini, efek laser dapat ditambahkan ke senjata biasa, sehingga hampir tak terkalahkan. Dengan kata lain, jika dia menggunakan laser pada pedang, maka pedang ini benar-benar bisa menjadi pedang laser yang tak terkalahkan di Star Wars. Sialan, senjata non-ofensif bahkan lebih banyak lagi. Ada pesawat terbang dan jubah tembus pandang, serta bola evakuasi darurat dan pakaian antariksa tak terlihat. Saat itu, Zhao Yu merasa sangat bahagia. Namun, perolehannya belum berakhir. Ketika ia memeriksa poin sistemnya, ia menemukan bahwa setelah petualangan sampingan ini, total poinnya telah mencapai rekor tertinggi baru, yaitu 130.000 poin. Itu sudah jauh melampaui persyaratan untuk peningkatan, jadi dia bisa meningkatkan sistemnya lagi. Baiklah, Zhao Yu menggosok-gosokkan kedua tangannya dan segera menekan tombol upgrade. Ia ingin segera mengupgrade sistemnya. Namun, kali ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada sistem. Dia melihat pesan muncul dari sistem, mengingatkannya bahwa sistem sedang dalam masa pendinginan, dan hanya bisa ditingkatkan setelah masa pendinginan berakhir. Tenang, oh. Zhao Yu kemudian ingat bahwa setiap kali sistem membuka heksagram super besar, sistem akan membutuhkan waktu untuk mendingin. Waktu pendinginan ini sebanding dengan level heksagram tersebut. Lalu, kali ini, namun, ketika Zhao Yu mengklik area heksagram yang terbuka, ia tercengang. Sistem memberitahunya bahwa sistem membutuhkan waktu 100 hari untuk mendingin sebelum ia dapat membuka heksagram baru. Mustahil. Zhao Yu terdiam. Baru 100 hari sejak dia terluka. Sistem, apakah otot dan tulangmu juga terluka?
Dia ingat terakhir kali dia mendapatkan heksagram variasi langit dan bumi, heksagram itu hanya mendingin selama 40 hari. Kenapa kali ini? Oh, Zhao Yu kemudian menyadari bahwa dia telah memikirkan heksagram, double kun, tetapi dia lupa bahwa ada, di depan, double kun. Ini jelas merupakan perubahan heksagram langit dan bumi, dan dengan akhiran, kun, derajat perubahan ini tentu saja tidak dapat diwakili oleh heksagram biasa. Mendesah. Dengan kata lain, bahkan jika dia ingin memperbarui sistemnya, dia harus menunggu selama 100 hari. Ini gawat. Bagaimana kalau kasus besar lain terjadi selama periode ini? Namun, Zhao Yu yang sekarang bukan lagi Zhao Yu yang dulu. Dalam beberapa hal, ia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sistem. Setelah dewasa, Zhao Yu kini lebih dewasa. Bahkan tanpa instruksi heksagram, ia tetap yakin bisa menangani kasus-kasus besar. Baiklah, sistem bos, 100 hari bukan waktu yang singkat, tapi juga bukan waktu yang lama. Bagaimana kalau kita ucapkan selamat tinggal untuk saat ini? Sampai jumpa lagi 100 hari lagi. Setelah pertanyaan pendinginan, Zhao Yu mengikuti latihannya yang biasa dan mencatat serta menganalisis heksagram kun ganda. Dari sudut pandangnya, tingkat keparahan heksagram kun ganda seharusnya jauh lebih serius daripada yang sebenarnya ia alami. Namun, karena Zhao Yu telah menanganinya dengan baik dan menyelesaikan sebagian besar krisis, heksagram itu tidak berubah menjadi bencana seperti yang dibayangkannya. Lagi pula, tanpa keberanian Zhao Yu, gedung teknologi pasti sudah terbakar. Pangkalan bawah lautnya juga akan terendam air laut. Peluru taman airnya juga pasti akan meledak. Jika itu terjadi, pasti akan ada banyak kematian dan cedera, yang akan menyebabkan bencana demi bencana dengan konsekuensi serius. Setelah dipikir-pikir lagi, Zhao Yu masih merasa takut. Nyawa manusia dipertaruhkan, dan jika ada kesalahan sedikit saja, konsekuensinya akan sangat berbeda. Tentu saja, meski begitu, tingkat keparahan insiden di Korea tidaklah kecil. Pertempuran ruang bawah tanah terakhir saja telah menewaskan banyak orang. Namun, karena keberadaan Zhao Yu yang menantang surga, mereka yang mati semuanya adalah musuh. Long Di, Jiang Kui, rambut keriting. Pada akhirnya, mereka semua jatuh di tangan Zhao Yu. Satu-satunya hal yang disesali Zhao Yu adalah kematian Li Bencheng. Tentu saja, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa Li Bencheng telah meninggal. Lagi pula, mereka belum menerima kabar pasti dari Boston. Namun, Zhao Yu tahu bahwa kemungkinan Li Bencheng masih hidup sangat kecil. Sebenarnya, jika Li Bencheng tidak mengajukan syarat tambahan untuk memprovokasi Jiang Kui, atau jika dia mundur lebih awal setelah menyadari situasi sudah di luar kendali, mungkin mereka akan mendapatkan akhir yang bahagia pada akhirnya. Sekarang, dia tiba-tiba punya anak laki-laki. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghubungi anak baptisnya nanti. Dan, apa yang akan dipikirkan Miao Ying saat dia pulang nanti? Heksagram kun ganda memang luar biasa. Dari awal hingga akhir heksagram, ia seperti sedang naik roller coaster. Petualangan demi petualangan datang silih berganti. Ia akhirnya memecahkan semua peristiwa besar, dan akhirnya, ia bahkan memiliki seorang putra. Ia benar-benar tak punya tempat untuk bernalar. Namun, karena ia telah memperoleh banyak keuntungan, ia akan menanggungnya. Lalu, ia teringat para wanita lainnya, Ding Lan, Li Zhenzu, Amerolan, dan Ximena. Ada keluarga, teman, dan musuh. Terutama Ximena. Zhao Yu tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa nasib Ximena terjerat dengannya, dan ia tidak bisa melepaskannya. Sama seperti saat pertama kali melihat Cui Lizu, dia punya firasat samar bahwa dia mungkin harus bertemu wanita ini di masa depan. Sekarang, Ximena, yang telah kehilangan ayah dan saudara perempuannya, sendirian. Ia tampak menyedihkan. Namun, melihat kekejaman Ximena di Pulau Ajaib dan serangan balik terakhirnya terhadap Ding Lan, jelas bahwa wanita ini menyimpan iblis tersembunyi di dalam hatinya. Dia jelas bukan orang baik, dan dia harus mengawasinya dengan ketat di masa depan. Kalau tidak, jika dia memanfaatkan kesempatan itu, dia mungkin akan menjadi seseorang yang bahkan lebih menakutkan daripada si Wei. Memikirkan hal ini,
Zhao Yu tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan perbendaharaan si Wei. Dia tidak tahu apakah Ximena mengatakan yang sebenarnya. Apakah dia benar-benar tahu di mana letak perbendaharaan si Wei, atau dia hanya mengarang cerita agar Ding Lan bisa menyelamatkannya. Sebagai detektif, Zhao Yu tak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang di mana letak perbendaharaan si Wei. Apa yang dicari Amiola dan yang lainnya di ruang bukti? Lalu, apa isi berangkas itu? Kenapa Londi begitu tertarik? Pikiran Zhao Yu kacau karena pikiran-pikiran yang tak karuan ini. Akhirnya, ia kelelahan, jadi ia menggunakan pil tidur tak terlihat untuk memaksa dirinya tidur. Namun, mungkin karena pikirannya terlalu fluktuatif, dia masih mengalami banyak mimpi buruk aneh bahkan setelah minum pil tidur. Misalnya, dia secara tidak sengaja menemukan rahasia perbendaharaan dan diburu oleh musuh misterius. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana mereka bisa menjalin hubungan, tetapi dia sebenarnya sudah berhubungan dekat dengan Ximena dan bahkan punya anak dengannya. Bab 2016, Bab 2012 Kamuflase. 7 hari kemudian kantor polisi Seoul. Zhao Yu sedang duduk di depan meja kantor, menyilangkan kaki. Dia sedang menelepon seseorang. Cui, apa kau menemukan semua mayatnya? Menurut aturan, aku khawatir butuh setidaknya 3-4 bulan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Bahkan kalaupun tidak sampai setengah tahun, kan? Ada apa, bos? Tanya Cui Lizu melalui telepon. Apa kau lupa? Petugas Wang sedang menangani memuar kasus pembunuhan. Tim investigasi khusus kami hanya membantu. Karena pembunuh sebenarnya telah ditemukan, mereka akan bertanggung jawab atas masalah selanjutnya. Kita harus kembali ke divisi kriminal sekarang, kata Cui Lizu. Lalu, Zhao Yu bertanya dengan cepat, apakah kamu menemukan semua mayatnya? Saya khawatir itu tidak cukup, jawab Cui Lizu. Tu Qiang mengakui kejahatannya, tetapi karena perubahan waktu, dia tidak dapat mengingat banyak lokasi pemakaman. Namun, setidaknya aku bisa menemukan sebagian besar dari mereka, kan? Kata Cui Lizu, ngomong-ngomong, apa yang kau katakan tentang tiang telepon itu benar. Pada tahun 2000, Tu Qiang memang membunuh seorang wanita di daerah rumah beratap genteng besar di Kabupaten Sulong. Namun, jenazahnya tidak dikubur di dekat tiang telepon, melainkan di bawah pohon poplar besar. Polisi setempat sudah menemukan mayatnya. Dan, seperti dugaanku, Tu Qiang memang jatuh cinta pada judi setelah kakinya patah, kata Cui Lizu. Mayat yang dikubur di halamannya adalah orang terakhir yang dibunuhnya. 13 orang terbunuh dalam 10 tahun. Zhao Yu cemberut dan mendesah. Itu karena bayangan yang ditinggalkan ayahnya saat dia masih kecil. Itulah yang kau maksud dengan keadilan, kata Cui Lizu. Jika dia tidak merasa bersalah dan tidak mencoba mengendalikan Nong Zifa, aku khawatir kasus ini tidak akan pernah terpecahkan. Kau tidak bisa bilang itu sama sekali tidak perlu, kata Zhao Yu. Kau sadar, sebenarnya, pada akhirnya, Tu Qiang ingin pamer. Dia mengendalikan Nong Zifa untuk mengungkap memoir itu, bukan hanya agar lolos, tapi juga untuk pamer. Kata-katamu persis sama dengan kata-kata siswu. Cui Lizu mendecakkan lidahnya. Bos hampir menjadi psikolog sekarang, tapi bagaimanapun juga, Tu Qiang adalah pembunuh yang tak terampuni. Dia pantas mati. Bos, sekarang aku akhirnya mengerti kenapa kau begitu ngotot, kata Cui Lizu. Ketika kita menangkap penjahat dan keadilan ditegakkan, kita akan merasakan kepuasan tersendiri. Sudah kuputuskan, aku akan berusaha sebaik mungkin di masa depan. Jangan biarkan orang-orang jahat yang telah berbuat jahat lolos begitu saja. Baiklah, aku sangat senang kau memiliki kesadaran seperti itu. Zhao Yu teringat kalimat Miao Kun. Setidaknya ini membuktikan bahwa aku benar tentangnya. Kau memanfaatkan kesempatan untuk pamer lagi, kata Cui Lizu. Bos, ayo kita mulai. Kau tidak di sini, dan saudari Miao juga tidak di sini. Apa yang terjadi dengan tim investigasi khusus kita sekarang? Bagaimana jika ada kasus baru sekarang? Tidak apa-apa, kata Zhao Yu. Aku sudah selesai di sini, jadi aku akan segera kembali. Adikmu Miao mungkin lebih cepat dariku. Kita akan segera bisa menyelidiki kasus ini bersama-sama. Jadi jangan khawatir. Bagus.
Kata Cui Lizu, kami sudah serah terima pekerjaan selama beberapa hari terakhir. Kami mungkin akan kembali ke ibu kota lusa. Jika kamu dan saudari Miao sudah kembali saat itu, bagaimana kalau kalian datang ke rumahku untuk barbecue? Hotpot daging kambing juga enak, aku membeli banyak anggur enak di Yaoming. Petik 2. Oke, tidak masalah, hehe, kata Zhao Yu kepada Cui Lizu, lalu menutup telepon. Meskipun gerimis di luar jendela, Zhao Yu merasa sangat bahagia. Selama beberapa hari terakhir, dia, Miao Kun, dan yang lainnya telah bekerja sama dengan investigasi Korea untuk menangani tugas-tugas lanjutan terkait insiden Korea. Meskipun pekerjaan itu berat, tidak melelahkan. Setelah beberapa hari istirahat, Zhao Yu telah pulih sepenuhnya dan merasa segar. Kemarin, dia, Ding Lan, dan Miao Kun bahkan mengajak anak baptisnya, Li Jie, ke taman hiburan. Li Jie baru berusia 6 tahun ini, dan karena jarang berinteraksi dengan Li Bencheng, dia tidak tahu bahwa Li Bencheng adalah ayah kandungnya. Namun, ia dulu tinggal di Eropa Timur dan hanya merindukan kerabat yang membesarkannya. Namun, kerabat tersebut telah lama meninggal di bawah pedang Londi. Sebenarnya, Miao Kun juga cukup malu, karena Li Bencheng melakukan kesalahan dan membiarkan seorang wanita Eropa Timur memiliki anak. Semua itu gara-gara Miao Kun. Karena itu, Miao Kun sangat memperhatikan anak itu. Sebelum kembali ke negaranya, ia sudah mengirim orang untuk mengurus hak asuh Li Jie. Ini akan menyelamatkan Zhao Yu dari banyak masalah. Saat itu, setelah Zhao Yu menutup telepon dengan Cui Lizu, ia melihat sehelai rambut panjang di meja kantor. Ia segera mengambilnya dan mengancingkannya. Lalu, dia menirukan gerakan Li Zhenzu dan mulai memainkan rambutnya, mencoba melepaskan ikatannya. Namun, kulitnya kasar dan garis-garis telapak tangannya lebar. Dia tidak bisa melepaskannya bahkan setelah beberapa kali mencoba. Zhao Yu adalah tipe orang yang menganggap segala sesuatunya serius. Semakin ia tidak bisa menyelesaikannya, semakin ia enggan menyerah. Saat ia memainkannya, dahinya bermandikan keringat. Hei, tidak mungkin. Tiba-tiba, Zhao Yu mendengar suara wanita yang dikenalnya di belakangnya. Apakah kamu masih mempelajari rambut? Apa itu? Zhao Yu terkejut dan segera berbalik. Orang di depannya adalah Li Zhenzu. Kamu benar-benar gigih. Li Zhenzu terkejut. Tidak heran kamu bisa menjadi detektif super. Petik 2. Nona Zhenzu. Zhao Yu sudah mengubah cara menyapanya karena hubungan dekat mereka. Ia langsung memegang rambut itu dan bertanya, katakan yang sebenarnya, apakah kau menyiapkan 2 helai rambut terakhir kali? Dia menggunakan kedok untuk menjebakku. Apa? Li Zhenzu tertegun dan mengulangi, 2. Apa maksudnya dengan kedok asap? Bahasa Mandarinku tidak terlalu bagus. Meskipun dia berkata begitu, Li Zhenzu tetap mengambil rambut itu dan melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian, ikatannya pun terlepas. Oke, Zhao Yu menggelengkan kepalanya, memegang rambutnya. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa tadi. Li Zhenzu duduk di sebelah Zhao Yu dan berkata sambil tersenyum, Detektif Zhao, aku di sini untuk mengundangmu menginterogasi Amilora bersama kami. Tidak mungkin. Zhao Yu memutar matanya dan tiba-tiba menjadi waspada. Aku tidak bisa berpartisipasi dalam kasusmu. Kau terlalu sopan. Kita selalu menjadi mitra. Kata Li Zhenzu, kurasa karena kau sudah berhubungan dengan Amiola, sebaiknya kau menginterogasinya. Tahu nggak, sudah berhari-hari, tapi dia belum ngomong sepatah kata pun. Aku khawatir dia benar-benar menahan diri dan ingin membuat kesepakatan dengan kita. Aku akan memberimu ide, kata Zhao Yu. Amerolaer disewa oleh Londi. Dia tidak ragu untuk membuat kesepakatan denganmu, tetapi berharap Londi akan kembali untuk menyelamatkannya. Selama kamu memberitahunya tentang kematian Londi dan menganalisis situasinya dengannya, dia pasti akan mengaku. Ini, Li Zhenzu berada dalam posisi yang sulit. Kita sudah melakukan ini, tapi dia masih tidak mau memberi tahu kita. Petik 2. Begitukah? Zhao Yu cemberut dan berkata, kau tidak langsung menangkap Aurora. Kenapa kau tidak menginterogasi yang lain? Nona Zhenzu, bukannya kau tidak tahu, tapi aku, Zhao Yu, yang menusuk Amelia.
Sekarang dia membenciku sampai ke akar-akarnya. Jika aku menginterogasinya, efeknya justru sebaliknya. Kurasa lebih baik kalau aku tidak mengganggumu. Mengenai sikap Zhao Yu, Li Zhenzu tampaknya sudah menduganya. Ia langsung berkata, Detektif Zhao, ada satu hal yang mungkin belum Anda ketahui. Oh, ada apa? Si Mengna, Li Zhenzu merendahkan suaranya. Dia akan segera diserahkan kepadamu dan akan pulang bersamamu. Bab 2017, Murid Kulit Hitam 1. Sebelumnya, Miao Kun sudah memberitahu Zhao Yu bahwa jika pihak berwenang Korea ingin dia membantu persidangan Aurora atau Simone, dia harus mencari alasan untuk tidak berpartisipasi. Zhao Yu sangat jelas bahwa otoritas Korea berada dalam situasi yang sulit. Mereka tidak ingin menyelidiki Departemen Keuangan CWI dan menarik kritik serta tekanan dari negara-negara besar lainnya. Jadi, jika mereka terdesak, mereka mungkin akan mencoba menyeret Zhao Yu, Miao Kun, dan yang lainnya ke dalam kekacauan. Selama orang Tiongkok terlibat, sifat seluruh insiden akan sangat berbeda. Dengan cara ini, mereka akan memiliki mitra yang kuat, yang akan mengurangi tekanan dari negara-negara besar. Jika sesuatu terjadi, mereka akan punya alasan lain untuk menghindarinya. Meskipun ini semua berita internasional, Zhao Yu merasa ini mirip dengan saat dia berada di dunia bawah. Misalnya, jika seseorang memperoleh harta karun, hal itu akan menarik orang lain untuk memperebutkannya. Karena orang ini lemah, ia tidak berani bersaing dengan mereka yang memperebutkannya, dan ia juga tidak rela menyerahkan harta karun tersebut. Oleh karena itu, ia hanya mencari kekuatan pihak ketiga yang kuat untuk mencari perlindungan dan berbagi keuntungan dengan kekuatan tersebut demi keselamatannya sendiri. Dengan cara ini, bahkan jika mereka benar-benar berselisih pada akhirnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi, sekarang orang Korea ingin Zhao Yu mencoba Lola, mereka pasti mencoba untuk mendapatkan kekuatan di balik Zhao Yu. Dengan cara ini, begitu Zhao Yu berhasil mendapatkan petunjuk tentang harta karun Si Wei, akan sulit baginya untuk melarikan diri, dan dia harus bekerja sama dengan mereka. Karena itulah Zhao Yu langsung menolak niat baik Li Zhenzu. Harta karun Si Wei memang penting, tapi dia harus tahu batas kemampuannya dan tidak boleh menyentuhnya. Namun, sesuatu yang mengejutkan Zhao Yu terjadi. Li Zhenzu tiba-tiba menyebutkan bahwa si Mengna ingin mengikuti Zhao Yu kembali ke Tiongkok. Sesuatu yang di luar dugaannya. Jangan bercanda, Zhao Yu tertawa. Si Mengna bukan istriku. Kenapa dia harus pulang bersamaku? Tidak, aku serius, kata Li Zhenzu, kau akan segera menerima kabar. Tahukah kau, setelah menginterogasi bawahan Jiang Kui yang masih hidup, kami telah menemukan kepala Tina. Ah, petik 2. Apa? Zhao Yu terkejut lagi. Sudah beberapa hari berlalu, dan dia hampir melupakannya. Adik Simena, Tina, telah dibunuh oleh Londi dan yang lainnya, dan telah menjadi mayat wanita tanpa kepala. Tapi kepalanya belum ditemukan. Kita sudah cerita semuanya ke Simena. Kamu pasti tahu bagaimana reaksinya, kan? Perkataan Li Zhenzu memang menggelitik rasa ingin tahu Zhao Yu. Ia sangat ingin tahu bagaimana hubungan kedua saudari itu. Simena sangat jelas tentang situasinya, jadi, Li Zhenzu menatap mata Zhao Yu dan berkata, dia mengajukan syarat. Selama kita bisa mengirimnya kembali ke negaranya, dia bersedia memberitahu kita rahasia brankas Si Wei, serta semua kejahatan yang telah dia lakukan di masa lalu. Oh, dipulangkan. Zhao Yu bingung. Apakah dia mencari kematian? Ketika dia kembali ke Amerika, ada begitu banyak orang yang menunggu untuk membunuhnya. Tidak, kau salah. Kata Li Zhenzu dengan tenang, si Mena sudah lama berganti kewarganegaraan. Dia sudah menjadi warga negaramu. Lalu, Li Zhenzu menyalakan ponselnya dan menunjukkan beberapa informasi kepada Zhao Yu. Tidak mungkin. Mata Zhao Yu terbuka lebar, merasa tidak percaya. Ini, Li Zhenzu menunjuk informasi itu dan berkata, ini informasi kewarganegaraan yang kami temukan. Dia memang warga negara sah di negara Anda, sungguh benar. Jadi, kami menyetujui persyaratannya dan mengirimnya kembali ke Tiongkok. Kami akan menyerahkannya kepadamu. Ini, Zhao Yu menggaruk kepalanya. Ia tak bisa menerimanya. Ia merasa seperti ditendang kembali ke kakinya oleh bom yang menyala.
Ia tidak menyangka mimpinya akan menjadi kenyataan. Ia benar-benar akan bertemu Xi Jinping lagi. Detektif Zhao, kau dan aku sama-sama tahu, kata Li Zhenzu dengan nada yang luar biasa serius. Sejak kau datang untuk memecahkan kasus ini, takdir kita telah terikat bersama. Jadi, mari kita cicipi ini bersama-sama. Tapi, tanya Zhao Yu, apa kalian tidak takut kita akan mendapatkan rahasia harta karun Si Wei? Lagi pula, si Mena tahu begitu banyak informasi rahasia tentang Si Wei. Apa kalian benar-benar rela menyerah? Hehe, ini semua masalah yang dipikirkan politisi, Li Zhenzu tertawa. Kita hanya perlu mengikuti perintah. Sebenarnya, kau harus tahu bahwa situasi kita berbeda. Harta karun Si Wei mungkin berharga bagimu, tapi bagi kami, itu bom. Tidak ada gunanya bicara lagi, Detektif Zhao. Li Zhenzu menatap Zhao Yu lagi dan berkata, sekarang, bisakah kau mempertimbangkan untuk ikut denganku menginterogasi Amilora? Ayo, Zhao Yu menyeka keringatnya dan mendesah. Kukira aku bisa segera pulang. Jadi, aku masih harus terus makan kimchi dan makanan Korea. Ada apa? Apa tidak enak? Li Zhenzu tertawa. Aku bisa mentraktirmu barbeque Korea malam ini. Siapa yang mentraktir? Saat itu, Park Hyun Ho yang sudah lama tidak bertemu tiba-tiba muncul di hadapan mereka berdua dan bercanda. Ada pepatah di kampung halaman saya, si pendengar dapat bagian. Kemudian, ia meletakkan setumpuk dokumen di depan Zhao Yu dan berkata, Detektif Zhao, ini dokumen lanjutan untuk gedung teknologi. Beberapa di antaranya perlu tanda tangan Anda. Silakan periksa. Oh, selama beberapa hari terakhir, Zhao Yu telah menandatangani banyak dokumen dan akrab dengan alur kerja di Korea, jadi dia mengangguk setuju saat itu juga. Petik 2. Tidak masalah. Li Zhenzu buru-buru tersenyum. Kalau begitu, kita pergi bersama malam ini. Ada restoran barbeque yang sangat autentik di Jalan Chengping. Biasanya tidak ada tempat duduk, tapi aku pernah membantu bos sebelumnya, jadi dia akan memesankan tempat duduk untuk kita. Hehe, tidak apa-apa. Park Hyun Ho tersenyum dan berkata, tidak tahukah kau kalau ada kasus besar di pihakku? Kebetulan sekali, aku baru saja menerima pemberitahuan bahwa ada korban baru dalam kasus pupil hitam, dan kebetulan berada di Jalan Chengping. Ya, Li Zhenzu langsung berhenti tersenyum. Kasus di mana pupil orang itu diganti dengan batu hitam. Bukan pupilnya, tapi seluruh bola mata. Koreksi Park Xianhe, kasus kedua ini bahkan lebih serius. Korban adalah pemegang saham kedua kamar dagang Golden Stream. Ini akan sulit dikendalikan. Saya harus pergi ke TKP nanti. Ah, mata Li Zhenzu melebar. Dan dia meninggal dalam kasus pupil hitam. Oh, jadi, kau kenal dia? Park Xianhe sedikit terkejut. Tentu saja aku kenal dia. Li Zhenzu cemberut. Dia bukan orang yang bisa diajak main-main. Dia terlibat dalam setidaknya 40 kasus penganiayaan. Dia benar-benar tidak menyangka polisi tidak bisa berbuat apa-apa selama bertahun-tahun, dan dia meninggal dalam kasus pembunuhan berantai. Cek-cek, Li Zhenzu sepertinya menyadari sesuatu. Kudengar orang ini mencalonkan diri sebagai ketua kamar dagang. Tak baik baginya untuk mati saat ini. Ya, Park Xianhe mengangguk, sekarang semua pasukan siap bergerak, mengira ini balas dendam. Kalau kita tidak menangkap pembunuhnya secepat mungkin, semuanya akan kacau balau. Black Pupil. Pada saat ini, Zhao Yu tiba-tiba menyela dan bertanya, maksudmu? Black Pupil. Bab 2018, Murid Kulit Hitam 2. Saat Li Zhenzu dan Park Xianhe sedang berbicara dalam bahasa Korea, Zhao Yu hanya mendengar dua kata, yaitu, mata hitam, jadi dia menyela dan bertanya. Ada kesalahpahaman di sini. Ketika datang dari Jepang, sudah disebut dengan nama ini, Park Xianhe menjelaskan kepada Zhao Yu. Mungkin itu hanya rima. Lagi pula, kedengarannya tidak enak dipanggil mata hitam, bola mata hitam, dan sebagainya. Oh, Zhao Yu mengangkat alisnya dan semakin bingung. Apa maksudmu kalau itu dari Jepang? Apa ada kesalahan pemahaman kita? Bukankah kalian sedang membahas sebuah kasus? Ya, Park Xianhe mengangguk. Ini hanya satu kasus, dan ini cukup sensasional.
Lihat. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu, lalu menunjuk Zhao Yu dengan mata terbelalak dan berkata, aku hampir lupa kalau Zhao Yu detektif hebat. Hehehe. Setelah si pembunuh membunuh, dia menggali mata korban dan menggantinya dengan batu hitam, kata Li Zhensu. Kasus mata hitam yang terkenal dalam sejarah, detektif Zhao seharusnya sudah pernah mendengarnya, kan? Dalam sejarah, apa maksudmu? Zhao Yu bingung. Aku belum pernah dengar ini. Aku sudah membaca semua kasus terkenal di dunia yang belum terpecahkan, kan? Gu Mantong atau aku? Meskipun kasus anak Goman telah diselesaikan oleh Zhao Yu, karena berbagai alasan, hal itu belum diumumkan ke publik. Ini bukan kasus yang belum terpecahkan, jelas Li Zhensu. Kasusnya sudah terpecahkan. Oh, ini agak menarik, ceritakan padaku. Zhao Yu tiba-tiba tertarik. Pada saat ini, Park Xianhe melihat arlojinya dan berkata kepada Zhao Yu, maaf, detektif Zhao, kasusnya mendesak, saya harus pergi. Kalau kita terlambat, saya khawatir terjadi sesuatu lagi. Oh, Zhao Yu mengangguk setuju. Semua dokumennya ada di sini, tidak perlu terburu-buru, kata Park Xianhe. Saya akan kembali besok untuk mengambilnya. Kalau ada yang tidak Anda mengerti, tanyakan saja ke polisi di sini. Setelah itu, Park Xianhe merapikan pakaiannya dan bergegas meninggalkan kantor. Saat itu, melalui jendela setinggi langit-langit, terlihat hujan di luar semakin deras. Tetes-tetes air terus mengalir di kaca, membuat hati terasa sedikit sesak. Detektif Zhao, aku punya ide bagus, kata Li Zhensu kepada Zhao Yu dengan penuh semangat. Bukankah kau bilang kau bosan? Haruskah aku? Aku akan membantumu melamarnya, agar kau bisa menikmati menyelesaikan kasus di Korea. Jangan, Zhao Yu segera melambaikan tangannya, aku sudah memecahkan kasus dan hampir kehilangan nyawaku. Makan saja barbekyuku. Hehe, aku hanya bercanda. Li Zhensu tersenyum tipis, lalu menceritakan kepada Zhao Yu tentang sejarah kasus pupil hitam. Kasus ini dapat ditelusuri kembali ke Yokohama, Jepang, pada tahun 1970-an. Ingatan saya agak kabur. Kasus pertama seharusnya terjadi pada tahun 1974. Saat itu, seseorang menemukan sesosok mayat laki-laki di pantai. Mayatnya belum membusuk, tetapi sangat mengerikan. Itu karena mata mayatnya berwarna hitam. Kemudian, setelah pemeriksaan polisi, mereka menemukan bahwa itu bukan mata sungguhan, melainkan batu yang diukir berbentuk mata. Dan mata korban telah dicungkil oleh si pembunuh. Oh, Zhao Yu menyeringai dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa penyebab kematiannya? Petik 2. Dia meninggal karena mati lemas. Jawab Li Zhensu, tapi, almarhum tidak tenggelam atau dicekik sampai mati. Tidak mungkin. Zhao Yu bingung. Tunggu. Polisi menemukan obat sintetis yang mengandung empedu ember di dalam tubuhnya. Mereka menduga, tersangka. Berbicara tentang ini, Li Zhensu tiba-tiba tergagap. Suculin. Zhao Yu berpikir sejenak, kenapa kedengarannya begitu familiar. Ini adalah obat yang membuat otot dan saraf mati rasa, jelas Li Zhensu. Setelah digunakan, saraf akan mati rasa dan otot-otot akan kehilangan kendali. Jika digunakan secara berlebihan, akan menyebabkan orang tersebut jatuh ke dalam koma yang dalam dan akhirnya meninggal karena tidak dapat bernapas. Di bidang medis, ini adalah obat yang dikontrol secara ketat. Petik 2. Ya Tuhan, Zhao Yu menarik napas dalam-dalam. Dia tidak langsung kehilangan kesadaran, yang berarti ketika si pembunuh mengganti matanya, almarhum, apakah almarhum merasakannya? Ini baru kasus pertama, lanjut Li Zhensu. Dalam 6 bulan berikutnya, kasus serupa muncul berturut-turut di kota yang sama, dan jumlah korban mencapai 5 orang. Meskipun kasusnya sudah mencapai tingkat yang sangat serius, polisi masih belum memiliki banyak petunjuk. Kelima orang ini memiliki profesi yang berbeda, dengan usia dan jenis kelamin yang berbeda pula. Mereka juga tidak memiliki hubungan keluarga. Karena mata korban diganti dengan batu hitam, kata Li Zhensu sambil berpikir, kasus pembunuhan berantai ini juga dikenal sebagai kasus mata hitam. Oh, Zhao Yu mengangguk, lalu bertanya, apa yang terjadi setelah itu?
Bukankah kau bilang kasusnya sudah terpecahkan? Benar, Li Zhenzu mengangguk. Setelah korban kelima muncul, polisi menggali latar belakang kelima korban secara detail dan akhirnya menemukan titik temu yang krusial. Ternyata kelima orang tersebut telah berpartisipasi dalam seleksi juri pengadilan setempat dan telah berada di pengadilan untuk kasus pembelaan pengadilan yang penting. Oh, anggota juri. Meskipun tidak pernah berhubungan langsung dengan mereka, Zhao Yu sering mendengar istilah ini dari film dan acara TV. Ia tahu bahwa tugas anggota juri asing mungkin adalah mendengarkan pembelaan pengadilan dan kemudian memberikan pendapat mereka sendiri. Khususnya di negara seperti Jepang, anggota juri seringkali memainkan peran yang sangat penting. Hakim bahkan akan meloloskan suara juri untuk menentukan apakah terdakwa bersalah. Saat itu, saat pembelaan, kelima juri dengan suara bulat memutuskan bahwa terdakwa bersalah, yang akhirnya berujung pada hukuman mati. Oh, Zhao Yu tiba-tiba mengerti. Pembunuhnya kemungkinan besar adalah anggota keluarga terpidana mati ini. Benar, ya, Li Zhenzu mengangguk. Terpidana mati itu seorang tukang jagal. Dia diduga memutilasi dua anak di bawah usia 10 tahun, jadi dia ditangkap dan diadili oleh polisi. Setelah putusan pengadilan, dia akhirnya dieksekusi. Pembunuh dalam kasus murid kulit hitam adalah putra dari terpidana mati ini. Mungkin dia berpikir bahwa ayahnya telah dianiaya dan bahwa juri, pengacara, dan hakimlah yang membunuhnya. Itulah sebabnya dia harus membunuh orang-orang ini untuk mencari keadilan bagi ayahnya. Tunggu. Tiba-tiba, Zhao Yu mendengar sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa, apa maksudmu dengan mungkin? Mungkinkah pembunuhnya belum diinterogasi? Apakah dia bunuh diri atau dipukuli sampai mati karena melawan saat ditangkap? Ditangkap, tapi tidak dibunuh. Kata Li Zhenzu, ketika polisi menangkap pembunuhnya, mereka mendapati pembunuhnya tidak ada di rumah, jadi mereka segera mengirim orang untuk melindungi anggota juri lainnya, serta pengacara penggugat dan hakim. Kebetulan, ketika polisi memasuki rumah hakim, mereka melihat si pembunuh sedang melakukan kejahatannya. Si pembunuh sudah mengganti salah satu mata hakim. Ketika si pembunuh menyadari kejahatannya telah terbongkar, ia melarikan diri, dan polisi mengejarnya di tempat. Pada akhirnya, sang hakim tinggal di sebuah villa di tepi pantai. Ketika si pembunuh melarikan diri ke tebing, ia melompat dari tebing pelaut yang terkenal itu. Bab 2019, Murid Hitam 2. Wow, itu legenda. Zhao Yu terkejut. Kedengarannya bahkan bisa dibuat menjadi serial TV. Sebenarnya, Li Zhenzu cemberut dan berkata, novelis kriminal ternama Jepang, Tani Zoichiro, menulis buku berdasarkan kasus ini, Black Eyes. Kemudian, buku itu diadaptasi menjadi serial TV dan film dengan judul yang sama. Negara kita bahkan membuatnya ulang. Saya rasa kasus ini cukup terkenal. Apa Anda benar-benar belum pernah mendengarnya? Oh, hehe, Zhao Yu menertawakan dirinya sendiri. Mungkin karena aku baru sebentar menjadi detektif internasional. Saat ini, aku hanya mempelajari kasus-kasus super dingin yang belum terpecahkan. Aku tidak tertarik pada kasus-kasus yang sudah menangkap pembunuhnya. Namun, meskipun Zhao Yu berkata demikian, hatinya tetap terkejut, karena dia tidak asing dengan nama Gu Zoichiro. Bukankah ini orang yang ikut serta dalam salon detektif di Pulau Keajaiban bersamanya dan ditembak mati oleh Si Wei? Pria ini adalah seorang penulis novel detektif, dan penalarannya memainkan peran penting di pulau itu. Ternyata orang ini benar-benar seorang penulis terkenal di wilayah Jepang dan Korea. Dalam legenda keagamaan Eropa dan Amerika abad pertengahan, terdapat banyak catatan tentang mata hitam. Konon, orang dengan mata hitam dianggap jahat atau menyeramkan. Beberapa tempat bahkan menyebut mata hitam sebagai roh jahat dan bahkan membakarnya sampai mati. Li Zhenzu memperkenalkan. Benarkah? Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Jelas, kasus yang terjadi di Jepang tidak bisa dijelaskan dengan cara ini, kan? Benar, Li Zhenzu mengangguk. Pembunuh itu menggunakan batu hitam untuk menghilangkan bola mata korban. Dia mungkin ingin mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap korban. Keputusan keliru yang dibuat oleh almarhum mengakibatkan ayah si pembunuh dijatuhi hukuman mati. Jadi,
Si pembunuh pasti berpikir bahwa orang-orang ini telah membuat keputusan yang bertentangan dengan fakta secara membabi buta, dan bahwa mereka memang buta. Saya sudah membaca novel karya Tani Zoichiro, kata Lee Zensu. Tani Zoichiro mengungkapkan pendapatnya melalui novel tersebut. Ia yakin ada keraguan besar dalam persidangan ayah si pembunuh. Meskipun kedua gadis itu ditemukan di toko daging ayah si pembunuh, karena mayatnya sangat rusak, polisi tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa dialah pembunuhnya. Persidangan berlangsung hampir setengah tahun, dan selalu ada situasi yang terpolarisasi di pengadilan, yang mengarah pada pendapat akhir juri. Pada akhirnya, sepertinya hanya tinggal satu suara lagi sebelum hukuman mati dijatuhkan. Tapi sayangnya, akhir cerita memang harus seperti itu. Saya ingat di buku itu, Tani Zoichiro menggunakan frasa, satu suara berbeda, hidup dan mati, untuk menggambarkannya. Meskipun novel ini mengandung beberapa unsur rekayasa, saya pikir jika kasusnya bukan kasus yang tidak adil, putra seorang terpidana mati tidak akan melakukan kasus mata hitam untuk membalas dendam kepada orang-orang itu. Bagaimana menurutmu? Di dunia ini, tanya Zhao Yu, apakah benar-benar ada orang bermata hitam? Kurasa tidak, Lee Zenzu cemberut. Bagian putih mata adalah kornea, yang mencakup 5/6 bola mata. Gorila memiliki kornea berwarna hitam kecoklatan, dan beberapa hewan liar juga memilikinya. Namun, manusia memiliki kornea berwarna putih. Jika benar ada seseorang yang seluruh matanya hitam, dia pasti menderita suatu penyakit. Oh, Zhao Yu menyadari bahwa pertanyaannya tidak ada hubungannya dengan kasus itu, jadi dia bertanya, apakah dengan menghitamkan mata orang, itu berarti mereka bisa menutup mata terhadapnya? Pembunuh menyalahkan korban karena mengabaikan nyawa ayahnya, sehingga ia melakukan kejahatan yang begitu kejam. Saya harus bilang, kata Lee Zensu. Di Jepang, hukuman mati sebenarnya sangat jarang. Hanya kasus-kasus yang paling keterlaluan yang akan menjatuhkan hukuman mati kepada pembunuhnya. Namun, metode kejam kedua gadis yang bahkan belum berusia 10 tahun itu menyebabkan publik marah, jadi kasus ini benar-benar legendaris. Jika ada daftar kasus yang belum terpecahkan di Jepang, kasus ini pasti ada di daftar itu, kan? Zhao Yu cemberut dan mendesah, lalu mengangkat dua jari. Tapi, aku masih punya dua pertanyaan yang belum kujawab. Pertama, si pembunuh melompat ke laut dari tebing, jadi apakah polisi menemukan jasadnya? Apakah Anda sudah memastikan bahwa dia sudah mati? Dalam film, ada banyak adegan di mana orang hidup kembali. Tidak, aku tidak, kata Lee Zenzu. Polisi telah menggeledah seluruh wilayah laut setelah kejadian, tetapi mereka tidak menemukan jasadnya. Ini adalah bagian legendaris dari kasus ini, dan memang telah membuat kepolisian Jepang ketakutan selama berhari-hari. Lagi pula, si pembunuh tidak menyelesaikan tugasnya. Selain hakim yang kehilangan satu mata, ada juga pengacara pembela penggugat, seorang anggota juri yang memutuskan bersalah, dan beberapa saksi. Polisi yakin bahwa jika pembunuhnya masih hidup, dia pasti akan membalas dendam kepada orang-orang ini di masa depan. Tapi, sejak saat itu, kasus murid kulit hitam tidak pernah terjadi lagi, kata Lee Zenzu. Jadi, orang-orang percaya bahwa pembunuhnya sudah mati, tetapi jasadnya belum ditemukan. Saya lupa memberitahu Anda bahwa nama pembunuhnya adalah Pang Tian Guiqi. Setelah kejadian itu, lanjut Lee Zenzu, polisi menggeledah rumahnya dan menemukan bahan baku dan peralatan untuk membuat mata hitam, informasi profesional tentang operasi mata, dan obat-obatan terkait. Obat itu diracik oleh Pang Tian Takumi sendiri, kata Lee Zenzu. Anda benar. Dia ingin almarhum merasakan sakit yang mendalam karena digantikan dengan pupil hitam. Oh, Zhao Yu menyeringai. Ia pikir ia telah melihat kasus-kasus paling kejam di dunia, tetapi sekarang tampaknya jauh dari itu. Ngomong-ngomong, tanya Lee Zenzu lagi, kamu tadi bilang ada dua pertanyaan. Bagaimana dengan yang kedua? Oh, Zhao Yu mengumpulkan pikirannya dan berkata, kalau dipikir-pikir tentang ayah Pang Tian Guiqi, oh tidak, dia benar-benar dianiaya. Lalu, apakah polisi menemukan pembunuh sebenarnya yang membunuh kedua anak itu? Tidak, aku tidak menemukannya. Kata Lee Zenzu, bukan hanya mereka tidak menemukannya,
tetapi tidak ada kasus serupa di Yokohama. Oleh karena itu, ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Bahkan sekarang, orang-orang masih belum bisa memastikan apakah ayah Pantian Guiki tidak bersalah atau tidak. Jika tidak, berarti masih ada iblis pembunuh lain yang bebas. Aku tak percaya, Zhao Yu cemberut. Kasus ini memang legendaris. Pantas saja Ichiro menulisnya sebagai novel. Ichiro, Gu Zhao Ichiro. Li Zhenzu mendengar pertanyaan itu. Apakah kamu sangat dekat dengannya? Oh, Zhao Yu, tentu saja, tidak bisa memberitahu siapapun tentang salon detektif itu, jadi dia mengangguk dan berkata, dia pernah mencariku, ingin mengadaptasi kasus-kasus yang telah kupecahkan menjadi sebuah novel, tetapi aku menolaknya. Oh, Li Zhenzu bertanya lagi, kenapa kamu menolak? Petik 2. Di balik setiap kejahatan, ada seliter air mata. Zhao Yu berkata, aku tidak ingin novelnya membuat keluarga korban resah. Meskipun mereka hanya kelompok kecil, saya pikir mereka pantas mendapatkan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Oh, Li Zhenzu mengangguk seolah mengerti sesuatu. Aku tidak menyangka kau begitu perhatian pada orang lain. Kau benar-benar. Untuk sesaat, Li Zhenzu tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk menggambarkannya. Nona Zhenzu, Zhao Yu bertanya lagi, kisah mata hitam sudah berakhir, tapi apa yang terjadi barusan? Sheriff Park, maksudmu ada juga kasus murid kulit hitam di sini? Benar. Mendengar pertanyaan Zhao Yu, Li Zhenzu langsung berhenti tersenyum dan berkata dengan serius, ini kasus kedua. Bab 2020, bukan hadiah. Sekitar sebulan yang lalu, Li Zhenzu duduk di sebelah Zhao Yu dan terus menjelaskan kasusnya kepadanya. Seseorang menemukan mayat di kursi malas di sebuah taman kecil di Jalan Jinjiang, Seoul. Korban tewas adalah seorang perempuan, seorang karyawan Bank Seoul cabang Jinjiang, kata Li Zhenzu. Saat ditemukan, matanya berwarna hitam pekat. Setelah pemeriksaan forensik, ditemukan bahwa matanya sama dengan kasus pupil hitam. Pembunuh itu mengambil bola mata korban dan menggantinya dengan batu hitam. Wow, kata Zhao Yu sambil menghitung dengan jarinya. Sudah lebih dari 40 tahun sejak kasus pupil hitam di Jepang, kan? 45 tahun penuh. Kasus ini benar-benar. Zhao Yu tidak menyelesaikan kalimatnya. Jelas, kasus pupil hitam telah berhasil menarik minat Zhao Yu. Ini bukan batu biasa, kata Li Zhenzu. Kudengar itu sejenis kuarsa hitam. Di tengah kuarsa, ada warna hitam yang melambangkan kornea, dan warna pupil yang lebih gelap. Hampir persis seperti mata manusia asli. Oh, Zhao Yu terkejut. Awalnya, dia mengira itu hanya batu hitam bundar. Saya tidak bertanggung jawab atas kasus spesifiknya, kata Li Zhenzu. Tapi, untuk berjaga-jaga, saya juga membantu tim pencari menghubungi kepolisian Jepang dan meminjam berkas asli mereka. Pada akhirnya, setelah membandingkannya dengan berkas Jepang, bisakah kau menebak apa yang terjadi? Li Zhenzu tiba-tiba membuatnya penasaran. Kurasa, ini bagian yang paling menarik. Petik 2. Tidak mungkin. Oh, Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya dengan mata terbelalak. Apakah kasus ini benar-benar terkait dengan kasus 40 tahun yang lalu? Petik 2. Benar, Li Zhenzu mengangguk yakin. Melalui perbandingan, polisi pada dasarnya telah mengonfirmasi satu hal. Mata hitam yang digunakan si pembunuh persis sama dengan mata hitam yang muncul dalam kasus pupil hitam di Jepang. Juga, rasio suculinnya sama. Petik 2. Tidak mungkin. Zhao Yu terkejut. Apakah ini benar-benar ada hubungannya? Tolong jangan bilang kalau penjahat 45 tahun yang lalu itu tidak mati dan melarikan diri ke negaramu, hanya untuk melihat ketidakadilan dan mencungkil bola matanya. Kalau begitu, Gu Zhao pasti akan mati muda. Murid hitam bisa dirilis sebagai sekuelnya. Masalah ini telah menarik perhatian para ahli Jepang, kata Li Zhenzu. Dikatakan bahwa mereka telah mengirim seorang komisaris untuk membawa bukti-bukti dari tahun itu kepada kami untuk membantu penyelidikan. Kurasa, Li Zhenzu melihat arlojinya. Dia mungkin sudah di pesawat sekarang. Petik 2. Setidaknya, Zhao Yu merenung sejenak, lalu berkata, kalian sudah punya arahan untuk penyelidikan kalian sekarang, kan?
Apakah karyawan bank yang meninggal itu juga anggota juri? Tidak, Li Zhenzu menjelaskan, sistemnya berbeda. Meskipun kami memiliki anggota juri, mereka bukan anggota juri sipil. Keputusan akhir dibuat oleh hakim, bukan anggota juri. Itu, Zhao Yu mengangkat kepalanya. Apa yang dilakukan almarhum? Apakah dia seorang saksi? Dan dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Jika kita bisa mengetahui alasannya, mungkin tidak sulit untuk menemukan pembunuhnya, kan? Mungkin, tapi, kata Li Zhenzu, ini semua tugas Sheriff Park, aku tidak perlu khawatir. Detektif Zhao, aku sudah memberikan kontribusi yang besar jika aku bisa menyelesaikan masalah ini dengan Long Di dan Jiang Kui. Ngomong-ngomong, Li Zhenzu tersenyum manis, sudah sepantasnya aku mentraktir detektif Zhao beberapa hidangan barbeque. Oh, begitu, Zhao Yu berkata dengan serius, lalu, apa kau punya yang lebih mahal dari barbeque? Tidakkah menurutmu terlalu murah untuk hanya makan beberapa porsi daging dan makanan barbeque? Yo, kau benar-benar tidak puas. Li Zhenzu tersenyum dan mengembalikan topik pembicaraan ke topik yang tepat. Aku sudah memberimu kesempatan untuk mendapatkan perbendaharaan Si Wei. Bukankah hadiah ini cukup berharga? Ayolah, canda Zhao Yu, ini bukan harta karun, ini bom. Seharusnya kau sudah memperhitungkan bahwa harta karun ini pasti ada di negaramu. Jadi, ketika kita membukanya bersama, kalian bisa mendapatkan bagian yang adil dari jarahannya. Kau benar-benar detektif gila, berani mengatakan hal-hal seperti itu. Sebenarnya, Li Zhenzu berkata dengan acuh tak acuh, entah itu departemen keuangan atau bukan, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tetap lebih suka mengikuti perintah. Jadi, detektif Zhao, Perli mengangkat alisnya. Ayo kita pergi menemui teman lamamu Lola sekarang. Tunggu sebentar, Zhao Yu tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, sepertinya kita belum selesai membahas kasusnya, kan? Bukankah petugas park baru saja mengatakan ada kasus mata hitam kedua? Oh, Li Zhenzu meliriknya dan berkata dengan serius, kasus ini baru saja terjadi, jadi aku belum tahu detailnya. Saya hanya tahu bahwa korbannya adalah Kuan Youdong dari kamar dagang Golden Stream. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Oh, Zhao Yu sudah menonton banyak film Korea sebelumnya, jadi dia punya kesan kasar bahwa kamar dagang di sini umumnya lebih seperti gangster. Tampaknya Kuan Youdong ini juga seharusnya menjadi orang penting di dunia bawah. Saya pikir petugas PU seharusnya berharap Kuan Youdong benar-benar tewas dalam kasus pupil hitam, kan? Li Zhenzu menjelaskan, jika dia tewas dalam kasus pembunuhan berantai, selama kita bisa menangkap pembunuhnya, masalahnya akan selesai. Tapi kalau tidak, kita akan mendapat masalah besar. Petik 2. Kekuatan Sekte Sungai Emas saat ini tak tertandingi. Sudah ada arus bawah yang bergejolak dalam kegelapan, dan kamar dagang Sungai Emas sedang mencari pemegang saham. Kematian Kuan Youdong telah merusak semacam keseimbangan, dan beberapa orang telah melihat peluang. Mendengar ini, Zhao Yu menghela nafas dan berkata, Biro Urusan Nasional dan Biro Investigasi Kriminal benar-benar berbeda. Hal yang sama, tapi apa yang aku lihat benar-benar berbeda dari apa yang kamu lihat. Benarkah? Li Zhenzu penasaran dan bertanya, apa yang kamu lihat? Aku melihatnya, kata Zhao Yu, selama kita bisa mencari tahu apa hubungan Kuan Dongdong ini dengan pegawai bank, kita bisa menyimpulkan mengapa mereka dipilih oleh si pembunuh. Itu Kuan Youdong. Oh, jadi itu maksudmu. Li Zhenzu tersenyum canggung. Ini urusan tim pencari. Aku tidak perlu memikirkannya. Tapi sekali lagi, Li Zhenzu menatap Zhao Yu dengan serius dan bertanya, detektif Zhao tampaknya sangat tertarik dengan kasus ini. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau ikut campur, aku tinggal kasih tahu Old Park. Kamu bisa jadi penasihat khusus atau yang lain. Li Zhenzu berkata dengan canggung, sejujurnya, kasus seperti ini jarang terjadi. Kamu bisa anggap remeh saja. Saya janji, kalau kasusnya selesai, saya akan biarkan mereka mencatat kredit Anda. Kalau tidak selesai, saya tidak akan beritahu siapapun, karena itu akan merusak reputasi Anda. Apakah ini hadiah spesial dariku? Petik 2. Nona Zhenzu,
Zhao Yu tiba-tiba berhenti tersenyum dan berkata dengan serius, lagi pula, 2 orang meninggal. Ini bukan hadiah. Di tempat kami, selama nyawa seseorang hilang, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap pembunuhnya sesegera mungkin. Beristirahat sejenak bukanlah sikap yang seharusnya Anda miliki saat menangani kasus pembunuhan. Apalagi dalam kasus pembunuhan berantai seperti ini. Apa kau tidak khawatir akan ada korban baru?